Jadi, kalau misalkan ada perlakuan, eee, intimidasi atau segala macamnya itu susah untuk dilindunginya gitu. Nah, malah saya itu memang tidak komitmen sih, ya kan, kenapa, karena tidak komitmen kedua sebelah pihak karena mereka itu masih menggunakan, ya aplikasi itu, aplikasi pemerintah imigran Malaysia itu, SMO, ya, sistem match online gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Samanan Official. Oke teman-teman, dari Malaysia dan juga dari Indonesia, dan juga jangan lupa di-subscribe channel ini ya agar saya berkembang dan juga saya bisa meng-update video terbaru, dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Semoga teman-teman kalian yang di luaran sana ya, se-Asia Tenggara lah ya, kalian diberi kesehatan dan juga diberi kemudahan rezekinya, dan juga yang belum punya jodoh diberikan jodohnya, dimudahkan, dan juga yang sudah berumah tangga semoga dilanggengkan atau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah sampai nenek tua, aki-aki ya, tetap aman lah ya. Semoga dimudahkanlah segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya ngobrol-ngobrol santuy ya, alias santai. Untuk saya kali ini mengulas seputaran TKI Indonesia ditutup sementara untuk bekerja ke Malaysia. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya sih, ada ya sebagian yang belum tahu informasi atau dan juga kenapa alasannya gitu. Pemerintah imigran Indonesia menutup TKI Indonesia atau tenaga kerja Indonesia itu memberangkatkan ke Malaysia gitu. Nah, kenapa? Tapi yang jelas ada hal-hal yang mengenai perlindungan kemanusiaan tentunya ya. Jadi karena ditutup itu malah ya, pemerintah imigran Malaysia itu menggunakan sistem match online. Nah, aplikasi atau SMO. Nah, karena aplikasi itu menghubungkan kedua belah pihak ya, tentunya para pencari kerja dan juga yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, mereka lewat aplikasi itu terus kontek-kontekan, janjian, dan juga mereka langsung langsung deal bekerja. Nah, mudahnya seperti itu, tetapi mereka tidak tahu dampak negatifnya yang akan mereka terima ke depannya seperti apa gitu. Nah, jadi lewat aplikasi itu menurut saya ya memang tidak baik sih. Kenapa? Karena pemerintah imigran Indonesia itu tidak tahu mereka itu kerjanya di daerah mana atau majikannya seperti apa, siapa nggak tahu, dan juga sistem bayaran gajinya nggak tahu seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan ada perlakuan eh, intimidasi atau kriminalisasi ya, kriminal gitu kan, atau penyiksaan segala macamnya itu susah untuk dilindunginya gitu. Nah, jadi kalau lewat aplikasi itu ya cuma hanya mereka yang berkaitan aja yang tahu gitu. Nah, jadi kenapa ditutup para pekerja TKI Indonesia ke Malaysia itu karena banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya banyak TKI Indonesia yang tidak dibayar, padahal bekerja bertahun-tahun tidak dibayar. Banyak yang dibuang di jalan, banyak diintimidasi, ya. Nah, seperti itu. Otomatis kan pemerintah jelas melindungi warganya gitu. Makanya ditutup sementara. Ini bukan ditutup permanen ya teman-teman ya, tetapi sementara. Apabila teman-teman TKI Indonesia resmi secara legal gitu kan, bekerja melalui imigrasi Indonesia gitu kan, terang. Kalau ada perlakuan yang tidak baik di luaran sana, di negara sana, seperti intimidasi atau gaji tidak dibayar atau perlakuan hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengadu ke kedubes atau ke pemerintahan imigran gitu kan. Jadi gampang pemerintah juga secara melacak atau mengonteknya. Tetapi kalau lewat aplikasi itu, sistem match online itu nggak jauh beda sih seperti halnya itu kita belanja online lah. Kita belanja online, tiba-tiba barangnya nggak datang, nggak sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi pas kita mau ngadu atau ngontek, aplikasinya error.
atau aplikasinya sudah ditutup. Nah, seperti itu ya, atau diblok. Kita mau kemana gitu. Beda cerita kita belanja offline. Ketika kita ada belanja yang tidak sesuai apa yang kita harapkan kan bisa ke tempatnya langsung gitu kan. Kalau ada permasalahan bisa dilaporkan ke polisi kemana gitu. Tetapi kalau di online itu melaporin kemana gitu ya kan. Nah, jadi susah, mungkin bisa tapi susah gitu. Nah, jadi itu. Jadi makanya pemerintah itu demi untuk melindungi warganya ditutup sementara untuk pekerja ke Malaysia sebelum ada kesepakatan kedua pihak ya. Tentunya untuk melindungi warga Indonesia ya. Malaysia itu memang tidak komitmen sih ya kan, tidak, kenapa? Karena tidak komitmen kedua sebelah pihak karena mereka itu masih menggunakan ya aplikasi itu, aplikasi pemerintah imigran Malaysia itu SMO ya, sistem match online gitu ya. Ya karena kalau ada apa-apa ya hanya mereka lah yang tahu gitu, ya kan. Karena kita lewat aplikasi, ya kita punya majikannya lewat aplikasi, si yang membutuhkan tenaga kerja itu orang Malaysia, eee, terpampang ya di banner aplikasinya, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan tenaga kerja, otomatis para pencari tenaga kerja dari Indonesia disitulah dipertemukan. Nah, tapi dampak negatifnya itu sangat-sangat merugikan buat kita gitu ya. Makanya ditutup. Nah, jadi banyak ya, memang sebelumnya juga yang sudah masuk lewat aplikasi itu banyak yang TKI kerja tidak dibayar, banyak dibuang di jalanan, ya seperti itu ya kan, sangat merugikan buat kita gitu. Nah, jadi itu sistem permasalahannya gitu, ya kan. Makanya Malaysia konon katanya menggunakan pekerja-pekerja dari India gitu kan, bukan dari Indonesia gitu ya kan. Mungkin ya dari Indonesia juga banyak sih yang masuk ke Malaysia itu secara tidak resmi atau disebut ilegal. Nah, bagaimana sih dengan TKI ilegal Indonesia masuk ke Malaysia kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya intimidasi atau gaji tidak dibayar, perlakuan-perlakuan hal-hal yang tidak diinginkan oleh TKI. Nah, kalau itu sih tanggung jawab sendiri ya, soalnya pemerintah imigrasi atau pemerintah Indonesia itu tidak tahu gitu. Yang jelas itu melanggar peraturan pemerintah, ya kan ya. Yang jelas melanggar peraturan pemerintah yang di Malaysia karena mereka tidak memiliki dokumen resmi gitu ya kan. Nah, wajar mereka ditangkap. Nah, bagaimana kalau mendapat perlakuan intimidasi? Ya, itu tanggung jawab sendiri gitu. Jangan salahkan pemerintah karena lewat jalurnya gelap. Ada yang lewat jalur kapal gitu kan, jalan darat gitu ya. Tidak resmi, tidak memiliki surat-surat dokumen dari pemerintah imigrasi ya kan. Nah, tidak memiliki paspor gitu ya kan. Jadi mereka di sana itu tetap tidak aman alias tidak nyaman, masih sembunyi-sembunyi bekerjanya ya kan. Ada yang bekerja di perkebunan karet, ada yang bekerja di kelapa sawit, ada yang eh, bekerja di kebunan yang lainnya gitu ya kan. Itu mereka itu tentunya tidak aman dan apabila ketangkap sama pemerintah ya tentunya wajar mereka dihukum karena mendapatkan sesuai dosa-dosanya gitu ya, apa yang mereka lakukan. Nah, lebih baik makanya pemerintah ditutup kalau memang sistem med online kayak gitu tidak benar atau tidak baik. Ya, memang kalau tidak komitmen pemerintah di sana buat apa kita mengirimkan TKI ke sana gitu kalau memang sistemnya kayak gitu. Meskipun resmi aja dulu, yang dulu-dulu juga yang udah-udah banyak TKI kita mendapat perlakuan intimidasi ya kan, perlakuan kekerasan dari majikannya, banyak yang kayak gitu-gitu. Itu masih ada aja yang kayak gitu kan, apalagi lewat sistem med online gitu. Kayak boleh dikatakan perdagangan manusia ya kan, mereka membeli tenaga kerja ya mau diapakan aja terserah mereka gitu. Nah, itu susah kalau udah kayak gitu ya kan. Jangan termudah diiming-iming apalagi yang ada sponsoran kayak gitu ya kan. Sponsor untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri gaji sekian-sekian, jangan. Karena banyak kabar-kabar atau cerita yang dijual. Contohnya banyak yang bekerja di Kamboja.
ya kan, warga Indonesia digaji besar begini begitu, tahu-taunya di sana itu disuruh sebagai admin judol, tahu kan judol ya? Nah, jadi jangan kejebak gitu ya kan. Nah, lebih baik, sebagai warga Indonesia memang kalau memang ditutup jangan dipaksakan untuk masuk ke wilayah sana itu secara ilegal gitu. Karena dampak buruknya nanti akan teman-teman rasakan sendiri gitu ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana sih menurut teman-teman soal menanggapi, ini silahkan tulis di kolom komentar ya, berikan, pendapatnya gitu ya. Oke teman-teman itu aja video dari saya, semoga bermanfaat dan juga teman-teman berikan kritikan atau, seputaran TKI yang ditutup ke sana menggunakan sistem med online dan juga, TKI Indonesia yang masuk secara ilegal. Teman-teman tulis di kolom komentar pendapat teman-teman seperti apa dan gimana, berikan, alasannya teman-teman ya. Oke, saya pamit undur diri ya, semoga bermanfaat dan juga ya jangan lupa saya ingatkan ke teman-teman di-subscribe channel ini ya, agar saya up terus video-video terbaru ya. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.